Apa keunggulan KTSP dengan kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka? Nah, sekarang kurikulum Merdeka berevolusi ke kurikulum KTSP. Si standar isi ditentukan terlebih dahulu, setelah itu baru ditentukan SKL standar kompetensi kelulusan. Lebih menekankan pada aspek pengetahuan. Jumlah pelajaran lebih sedikit dan jumlah mata pelajaran lebih banyak disbanding kurikulum K13 dan kurikulum Merdeka. Standar proses dalam pembelajaran terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Justru itu kurikulum Merdeka lebih sibuk pekerjaan guru sebagai administrasi dibandingkan dengan pembelajaran ke para siswa. Nah, di video kali ini kita akan membahas kurikulum KTSP, K13, dan kurikulum Merdeka yang mana lebih bagus untuk berkelanjutan kurikulum berevolusi. Namun sebelum lanjut jangan lupa yang baru mampir tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar evolusi yang lain, yaitu channel Enjang YouTube. 3 keunggulan kurikulum Merdeka. Setelah diluncurkan awal tahun 2022 silam, pemerintah belum menjadikan kurikulum Merdeka sebagai keharusan bagi semua sekolah. Keputusan ini dipengaruhi oleh perbedaan kondisi serta kesiapan masing-masing sekolah. Bagi sekolah yang telah memenuhi persyaratan, termasuk infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai, diharapkan mereka akan menerapkan kurikulum Merdeka dengan cara mendaftar melalui situs yang telah disediakan. Kurikulum Merdeka lebih berfokus pada materi-materi esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada setiap tahapannya. Proses pembelajaran dirancang agar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan bagi peserta didik di jenjang SMA, terutama karena tidak ada program peminatan khusus. Sebagai hasilnya, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan aspirasi mereka. Guru juga didorong untuk mengajar sesuai dengan tahapan perkembangan dan pencapaian peserta didik. Selain itu, sekolah diberikan wewenang untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum pembelajaran agar sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. Relevan dan interaktif kurikulum Merdeka menawarkan pembelajaran melalui kegiatan proyek yang memberikan kesempatan lebih luas bagi peserta didik untuk aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, seperti isu lingkungan dan kesehatan, untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Dengan penerapan kurikulum Merdeka, sekolah dapat bekerja sama secara sinergis dengan pemerintah daerah dan orang tua dalam menemukan solusi yang efektif untuk menghadapi tantangan pendidikan yang dihadapi oleh masing-masing sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diterima oleh peserta didik. Kurikulum Merdeka membawa manfaat dalam meningkatkan fokus kinerja guru karena adanya pengurangan beban administrasi. Dengan tugas administratif yang lebih ringan, guru dapat lebih berfokus pada proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Melalui kurikulum Merdeka, peserta didik memiliki kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka sesuai dengan minat dan bakat di lembaga sekolah. Dengan memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat mereka, peserta didik dapat menggali bakat dan potensi diri dengan lebih optimal. Program pengembangan kurikulum selalu bertujuan untuk menyempurnakan versi sebelumnya. Kurikulum Merdeka juga merupakan penyempurnaan dari kurikulum ke-2013. Berikut adalah kelebihan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum 2013. Kurikulum Merdeka menghapus sistem peminatan yang ada dalam kurikulum 2013 untuk pelajar tingkat SMA atau sederajat. Dalam kurikulum Merdeka, peserta didik memiliki kebebasan untuk memilih kelompok mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi kesimpulannya kurikulum Merdeka lebih mengarah kepada guru lebih sibuk mengisi administrasi di aplikasi pendidikan sementara anak-anak siswa tidak sesuai dengan harapan. Jadi kurikulum Merdeka bebas untuk anak-anak belajar berarti mereka bebas melakukan apapun tanpa ada bimbingan guru. Nyatanya para siswa banyak malas-malasan belajar, banyak dijumpai tidur di ruang kelas bermain handphone dan sekolah hanya tempat bermain-main. Oke sahabatku, tunggu video VAR berikutnya. Kita akan membahas kurikulum K13 untuk sebagai bahan perbandingan dari generasi-generasi baru sampai hasil terapan anak-anak siswa. Apakah K13 kurikulum KTSP atau justru ke kurikulum Merdeka, yang mana lebih bagus kurikulum sebagai bahan ajar budi pekerti? Tunggu VAR selanjutnya, namun jangan lupa dukung kami, tekan tombol subscribe dan aktif notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi VAR berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye bye, wassalam.